Kemudian wa an Zaid bin Syariq qala, dari Zaid bin Syariq dia berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yakhutubu 'alal mimbar. Kata Zaid bin Syariq, saya melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas mimbar. Fa sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitabullahi ta'ala. Tidak ada pada sisi kami sebuah kitab yang kami baca kecuali kitabullah ta'ala. Wa ma fi hadhihi sahifa, dan apa yang tertulis dalam lembaran ini. Fa nasyaraha, lalu beliau bukakan lembaran tersebut. Fa iza fiha asnanul ibil, ternyata dalam lembaran tersebut ada gigi-gigi onta. Wa syai'un minal jarahat, ada tulisan tentang hukuman atau denda terhadap luka-luka. Wa fiha, dalam lembaran tersebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam lembaran yang dibukakan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut ada tertulis di situ sabda Rasulullah SAW, al-Madinatu haramun ma baina air ila thawr. Madinah itu haram, ya, sejak dari air sampai thawr. Sejak dari air sampai thawr, ya. Air dan thawr adalah dua gunung di Madinah, ya, dua gunung di Madinah, yang menjadi batas haram Madinah, ya. Faman ahdatsa fiha hadatsan, barang siapa yang melakukan kejahatan, kezaliman ataupun bid'ah di sana, au awa muhaditsan, atau melindungi orang yang berbuat kejahatan dari orang yang menuntut kisah terhadapnya, ya, fa alaihi la'natullah, maka dia, ya, tertimpa laknat Allah wal malaikati wan nasi ajmain, dan doa akan mendapatkan laknat dari malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu yaumal qiyamati minhu sarfan wal adla, Allah tidak terima darinya pada hari kiamat ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib. Wa man tawalla ghaira mawalihi fa alaihi mithlu zalik, dan barang siapa yang berwala bukan kepada Tuhan yang merdekakannya, maka dia juga memperoleh laknat Allah azza wajalla. Wa zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, maksudnya jika ada seorang muslim, ya, yang memberikan jaminan kepada seseorang, laki-laki kah dia atau perempuan kah dia, ya, atau dewasa kah dia atau, ya, belum dewasa, kemudian dia memberikan jaminan kepada seseorang, maka seluruh kaum muslimin juga harus memberikan jaminan kepada orang tersebut, jaminan keamanan, ya. Wazimatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib, kata Zaid bin Syariq, beliau pernah berkhutbah di atas mimbar, ya. Kemudian Ali mengatakan, demi Allah, kami tidak mempunyai kitab untuk kami baca selain kitab Al-Quran, selain kitab Al-Quran, enggak ada lagi kitab lain. Ini merupakan bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu telah diwasiati khilafah oleh Rasulullah SAW, imamah oleh Rasulullah SAW, ya. Dan mereka mengatakan bahwa Ali itu telah diberikan ilmu secara rahasia oleh Rasulullah SAW yang tidak diajarkan kepada orang lain. Ini adalah bantahannya, ya, kepada mereka, karena Ali sendiri mengatakan, kami tidak punya kitab untuk kami baca kecuali kitabullah, itu Al-Quran Al-Karim. Tidak ada itu mushaf Fatimah, ya, mushaf Ali dan sebagainya. Dan apa yang ada dalam lembaran ini, ya, lembaran yang dipegang oleh Ali sendiri. Kemudian Ali buka lembaran tersebut. Apa isinya? Di situ ada gigi onta untuk menulis sesuatu, dan juga ada ketentuan-ketentuan terhadap denda-denda berupa luka, ya. Dan dalamnya juga ada sabda Rasulullah SAW tertulis, yaitu Madinah itu haram, yaitu tidak boleh seseorang melakukan pelanggaran di sana. Setiap orang mendapatkan jaminan keamanan di kota Madinah, ya. Setiap orang mendapatkan jaminan keamanan di kota Madinah. Hewan yang ada di sana tidak boleh diburu. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dengan sendiri tidak boleh dipotong, kecuali yang ditanam oleh manusia, maka dia dibolehkan untuk dipotong, ya. Dan yang membedakan haram Madinah dengan Makkah, kalau pelanggaran di kota Makkah ada dendanya, sementara di Madinah memang tidak ada dendanya, ya. Tidak ada denda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang di situ, karena dia bukan merupakan tempat mengerjakan manasik haji, ya. Adapun batasan keharaman kota Madinah itu apa? Dari
timur ke barat, yaitu dari Harratu Waqim, dari Harratu Waqim yaitu dari tempat berdirinya Masjid Quba sampai Harratu Wabirah, ya, sampai Harratu Wabirah, dari Harratu Waqim sampai Harratu Wabirah, atau dari Masjid Quba sampai ke Masjid Qiblatain. Itu adalah batas haram kota Madinah. Kemudian dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, yaitu dari Gunung Air sampai Gunung Thawr yang batasnya kira-kira 8,5 kilo, ya. Itu adalah haram Madinah. Dalam wilayah tersebut maka orang mendapatkan jaminan keamanan. Hewan-hewannya juga tidak boleh diburu, dan juga tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak boleh dipotong, ya. Jadi Madinah itu haram dari Air sampai Thawr. Kemudian barang siapa yang melakukan kejahatan, kezaliman ataupun bid'ah di sana, atau melindungi orang yang melakukan kejahatan, atau melindungi orang yang melakukan tindak kejahatan di sana, maka dia memperoleh laknat dari Allah dan laknat dari semua manusia. Dan pada hari kiamat dia tidak bisa menebus kesalahannya itu, baik dengan ibadahnya yang wajib maupun ibadah yang sunnah, ya. Kemudian barang siapa yang berwala kepada selain tuannya, maka dia memperoleh laknat dari Allah SWT. Seorang budak ketika dimerdekakan oleh tuannya, maka walaknya kepada tuan yang merdekakannya. Kalau dia meninggal, maka hartanya diwarisi oleh tuannya. Kemudian selanjutnya, jika ada seorang muslim memberikan jaminan keamanan kepada seseorang, maka kaum muslimin yang lain wajib, ya, menjaga perjanjian tersebut. Dia tidak boleh merusak perjanjian yang telah dibuat oleh seorang muslim dengan orang, ya. Kemudian wa an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, laisa min rajulin idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Ya, tidak ada seorang pun yang bernasab bukan kepada ayahnya dan dia mengetahui, kecuali dia kufur. Ya, barang siapa yang bernasab bukan kepada ayahnya, dia bernasab mungkin kepada orang terkenal, dia bernasab mungkin kepada pejabat, mungkin dia bernasab kepada seorang raja, ya, bisa saja karena memang ayahnya memiliki nasab yang tidak mulia, dia bernasab kepada orang lain. Dia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka illa kafar, kecuali dia telah kafir, yakni telah kufur kepada nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang telah, ya, memberikan orang tua kepada dia. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Barang siapa yang mendakwa sesuatu yang bukan haknya, maka dia bukan masuk golongan kami. Banyak orang mendakwakan sesuatu yang bukan haknya, mendakwa tanah orang lain, mendakwa rumah orang lain, mendakwa kekayaan orang lain, mendakwa perusahaan orang lain, ya. Sebenarnya dia sendiri tahu bahwa itu bukan haknya, maka dia juga bukan termasuk golongan kami, yakni diancam dengan ancaman yang besar, ya, bukan berarti dia keluar dari agama Islam. Wala tabawa maqadahu minan nar, dan hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka, ya. Wa man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, dia katakan wahai kafir padahal itu orang muslim, atau qala ya adu Allah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah padahal orang tersebut orang muslim, walaisa kadzalik, padahal sebenarnya dia bukan orang kafir, bukan pula musuh Allah, illa hara alaihi ay raja'a alaihi, kecuali kekafiran itu kembali kepadanya. Ini bahaya kalau seorang mengatakan, "Oh, kafir, kamu ke sini. Wahai musuh Allah, kamu ke sini." Ya. Kalau tidak sesuai dengan realitanya, di mana orang tersebut bukan kafir, bukan musuh Allah, maka kekafiran itu kembali kepadanya. Rawahu Muslim. Jadi intinya bahwa tidak boleh seseorang menasabkan diri bukan kepada bapaknya sementara dia mengetahui itu bukan bapaknya, ya. Seseorang hendaklah bernasab kepada bapaknya, siapapun bapak kita. Itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri, ya. Nikmat yang perlu kita syukuri. Jangan sampai seorang, ya, malu menasabkan diri kepada bapaknya. Mungkin bapaknya tidak terkenal, ya, mungkin bapaknya tidak dimuliakan orang sehingga dia malu menasabkan diri kepada bapaknya. Dia menasabkan diri kepada orang lain. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan, dan ini merupakan kekufuran, dan ini merupakan suatu pelanggaran berat yang menyebabkan seseorang terancam dengan neraka. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.